Shalom saudara-saudara. Pada siang hari ini kita akan belajar kristologi peranan Roh Kudus dalam inkarnasi. Yang pertama, Roh Kuduslah yang menjadikan Maria mengandung. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakannya. Kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, di sini Roh Kuduslah yang menjadikan Maria mengandung. Di ayat 20 kita bisa lihat, saya akan ulangi baca. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara, Roh Kudus yang menaungi Maria sehingga dia melahirkan bayi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dikandung Maria, ya, itu dikandung Maria, itu darahnya dan sel-selnya itu tidak bercampur dari kepada Maria, ya. Darahnya Tuhan Yesus dengan sel-selnya Maria itu tidak bercampur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ini suci dan tidak dinaungi oleh seks antara Maria dengan Yusuf. Ini langsung dari benih Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus yang dikandung oleh Maria itu benih dari Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan atau seks antara Maria dengan Yusuf. Itu salah, ya. Tetapi yang dikandung Maria itu adalah benih dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menaungi Maria sehingga Maria mengandung, ya. Yang di dalam kandungan Maria itu bukan dari hasil persetubuhan, ya. Kalau ada orang mengatakan Maria dengan Yusuf itu bersetubuh sehingga ia melahirkan Tuhan Yesus, ya. Kalau Maria dengan Yusuf bersetubuh, itu sama manusia seperti kita, manusia berdosa. Tidak jauh-jauhnya sama seperti kita manusia berdosa. Tetapi kita tahu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia dan dinaungi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang berperan dalam kelahiran Tuhan Yesus, membantu kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Maria berperan dalam kelahiran Tuhan Yesus, ia bersetubuh dengan Yusuf sehingga melahirkan Tuhan Yesus, itu salah. Memang banyak sanggahan tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kita sebagai orang Kristen kita harus menyelidiki bahwa benarkah Tuhan Yesus itu dinaungi oleh Roh Kudus, benih dari Roh Kudus, atau benarkah Yusuf dengan Maria itu bersetubuh sehingga lahirlah Tuhan Yesus? Salah, ya. Roh Kudus yang menaungi, ingat sekali lagi, Roh Kudus yang menaungi Maria, benih dari Allah, bukan benih dari manusia. Kalau benih dari manusia, berarti manusia yang berdosa. Maria dengan Yusuf itu adalah manusia yang sama seperti kita, manusia berdosa. Untuk itu Roh Kudus memang 100% untuk membantu kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa 100% Roh Kudus? Karena Roh Kudus berperan untuk menyucikan, sehingga tidak terjadi suatu perbedaan ajaran satu sama lain, ya. Memang ajaran tentang kristologi ini banyak yang menyanggah, banyak yang menyangkali tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang bilang Tuhan Yesus lahir hasil persetubuhan dengan Maria. Ada yang bilang Tuhan Yesus bukan lahir, langsung turun, menjelma menjadi manusia, ya. Kita baca juga di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Saya akan membacakannya. Lukas 1 ayat 34 sampai 35.
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Nah, saudara, di sini sudah jelas. Maria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Tetapi jawab malaikat itu, "Roh Kudus yang turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi yang menaungi engkau." Maria bertanya, "Tidak mungkin, saya belum punya suami, saya melahirkan anak." Tetapi malaikat itu berbicara, "Roh Kudus yang menaungi engkau, benih yang ilahi yang ada di dalam perutmu, yang engkau kandung itu benih ilahi, bukan hasil persetubuhan." Alkitab sudah jelas mengatakan, memang kalau kita asal ceplos-ceplos itu memang bisa salah kalau tidak melihat secara langsung. Nah, yang dilahirkan oleh Maria bukanlah pribadi manusia, tetapi pribadi Allah, anak Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 35, bandingkan dengan Lukas 1 ayat 43. Memang di sini yang dilahirkan Maria bukanlah pribadi manusia, melainkan pribadi anak Allah. Anak Allah yang berkenosis, yang berinkarnasi, masuk ke dalam daging, menjadi sama seperti kita, ya, yang turut merasakan kelemahan, kesakitan sama seperti kita manusia, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa sudah mati di dalam dosa. Untuk itu Tuhan memilih dari sejak semula kita orang pilihan untuk diselamatkan. Inilah Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang pilihannya, ya. Setiap orang pilihan Tuhan diselamatkan karena dosa tadi yang membelenggu kita, sehingga kita mati. Akhirnya Tuhan Yesus berinkarnasi untuk menyelamatkan kita. Amin, saudara-saudara. Di dalam Lukas 1 ayat 32, kita akan baca, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud dan bapa leluhurnya." Nah, di sini sudah jelas. Anak Allah yang Maha Tinggi. Siapa itu anak Allah yang Maha Tinggi? Yaitu Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia itu ketambahan manusia, kemanusiaan, ketambahan kemanusiaan. Waktu dia menjadi manusia, kealahannya itu tidak hilang. Kalau kealahannya itu hilang, bagaimana ia menebus dosa kita? Ya. Paling banter Tuhan Yesus kalau kealahannya hilang, tidak ada, hanya manusia toh, itu paling banter cuma satu orang. Tetapi karena dia Allah, karena dia Tuhan, dia menebus setiap orang-orang pilihan, setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang ditarik oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 43, saya akan membaca, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Memang karena itu Maria secara tepat disebut Theotokos, yang artinya Bunda Allah, dan juga dengan Kritokos yang artinya Bunda Kristus. Nah, di dalam kata Theotokos, Bunda Allah, memang benar Maria bundanya. Maria itu ibunya Tuhan Yesus. Tetapi bukan sekedar hanya Theotokos, Kritotokos, yang artinya Bunda Kristus, ya. Makanya kita berpecah dengan Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Kalau Kristen Katolik itu dia mengakui bahwa Bunda Kristus itulah yang menjadi objek penyembahannya.
karena dia yang melahirkan Tuhan Yesus, maka mereka menganggap Bunda Maria itu suci. Menurut mereka suci Bunda Maria. Kenapa suci? Karena dia sudah melahirkan Tuhan Yesus dan membesarkannya. Memang waktu Maria melahirkan Tuhan Yesus, waktu Maria mengandung Tuhan Yesus, itu memang Maria suci karena dinaungi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang turun. Tetapi ingat, Maria bukan suci untuk selama-lamanya. Waktu dia mengandung, itu Roh Kudus yang menyucikan. Tetapi ingat saudara, bahwa Maria dengan Yusuf itu adalah manusia sama seperti kita, manusia yang keturunan dari Adam. Tetapi Tuhan Yesus bukan keturunan dari Adam. Harus diingat saudara-saudara. Nah, yang kedua, Roh Kudus yang menguduskan hakikat manusia dari Kristus sejak dari saat pertama pembuahan dan menjaganya dari polusi dosa. Nah, di sini sudah jelas saudara bahwa hakikat manusia dari Yesus Kristus itu sejak dari saat pertama pembuahan itu sudah dijaga oleh Roh Kudus supaya terhindar dari polusi dosa. Nah, makanya itu dari sejak pembuahan itu benihnya Tuhan Yesus itu tidak bercampur dengan benihnya yang di dalam Maria, seperti darahnya Maria, seperti lain sebagainya. Nah, itu saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 34, mari kita baca. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, ini sudah jelas dikatakan bahwa siapa yang diutus Allah, dialah yang akan menyampaikan firman. Karena Allah mengaruniakan rohnya kepada orang yang menyampaikan firman, tidak terbatas mencurahkan rohnya kepada siapapun yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Karena roh Allah itu tidak dibatasi oleh ruang waktu. Kenapa? Karena ruang waktu itu diciptakan oleh Allah sendiri, sehingga Allah tidak dibatasi oleh ruang waktu. Kita baca juga di dalam Ibrani 9 ayat 14. Saya akan membacakannya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri karena Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Nah, inilah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun menjadi manusia, Ia menebus dosa kita. Yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Nah, Alkitab sudah mengatakan itu. Yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa. Siapa ini? Ini tentunya Tuhan Yesus. Dia menanggung, memikul dosa kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Betapa berharganya saudara-saudara pengajaran seperti ini. Ya. Kalau doktrin dihilangkan, kalau pengajaran utama dihilangkan dari gereja, maka jemaat hanya mendengarkan pengajaran yang menyenangkan telinga, tetapi tentang pengajaran utama diabaikan. Bagaimana jemaat mau bertumbuh kalau ajaran utama ini dihilangkan dari gereja? Ya. Gereja sekarang banyak besar-besar, gereja banyak jemaatnya, tetapi pendetanya berkhotbah apa? Berkhotbah hanya untuk menyenangkan telinga. Memang boleh berkhotbah lelucon, tetapi ingat, yang paling utama adalah ajaran-ajaran utama di dalam gereja. Siapakah Yesus Kristus itu? Kalau ini diabaikan, maka jemaat-jemaat tidak akan mengerti siapakah Tuhan Yesus. Hanya sekedar Tuhan Yesus itu Allah. Ya, Tuhan Yesus itu dikandung Maria. Tetapi dikandungnya bagaimana? Kalau Tuhan Yesus kita Allah, apa alasannya? Kok dia Allah? Nah, banyak sekarang pendeta-pendeta yang tidak mengajarkan seperti ini. Karena apa? Karena takut.
Takut apa? Takut salah. Ya. Kalau tidak mengerti, berdoa. Kalau tidak mengerti juga, minta Tuhan Roh Kudus membantu. Kalau tidak mengerti juga apa? Tunggu Tuhan Yesus mengiluminasikan melalui Roh Kudus di dalam pikiran kita. Nah, kembali lagi. Jadi Maria mengandung bukan dari seseorang laki-laki. Masih belum cukup untuk menyebabkan Yesus itu lahir suci. Karena Maria juga adalah orang berdosa, masih dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk menyucikan bayi Yesus sejak dari saat pertama pembuahan supaya Yesus betul-betul suci. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat Calvin mengatakan, karena kita membuat Kristus bebas dari segala noda atau kotoran, bukan hanya karena ia diperanakkan dari ibunya tanpa hubungan seks dengan laki-laki, tetapi karena itu dikuduskan oleh Roh sehingga kelahirannya bisa murni dan tidak tercemar seperti sebelum kejatuhan Adam. Nah, ini Calvin mengatakan bahwa kita tahu Yesus Kristus itu bebas dari dosa, bebas dari kotoran. Karena apa? Karena Dia yang dilahirkan itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga pekerjaan Roh Kudus untuk menyucikan supaya kelahirannya itu murni, bebas dari dosa, tidak bersatu dengan dosa seperti kejatuhan Adam. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu dibahas di sini. Adanya pekerjaan Roh Kudus yang menyucikan bayi Yesus ini menyebabkan Yesus tidak membutuhkan ibu yang suci supaya bisa lahir dan hidup suci. Nah, ini ada pandangan dari Roma Katolik ya. Karena itu doktrin Immaculate Conception dari Roma Katolik yang mengatakan bahwa Maria dilahirkan dan hidup suci tanpa dosa sama sekali tidak dibutuhkan di dalam gereja. Nah, ini pandangan orang-orang Katolik seperti ini. Oke, saudara, pandangan Roma Katolik seperti ini yang mengatakan memang Maria itu melahirkan Tuhan Yesus suci. Nah, untuk itu saudara-saudara, marilah kita saling belajar walaupun kita salah. Memang permulaan dari kita belajar itu memang dari kesalahan. Ingat bahwa ajaran-ajaran utama ini harus diberitakan, harus diajarkan dalam gereja. Kalau gerejanya besar, jemaatnya banyak, kalau pendetanya tidak mengajarkan ajaran utama ini, apa gunanya kita berbicara sebagai pendeta di dalam gereja-gereja yang besar? Apa gunanya pengajaran doktrin atau pengajaran utama ini sudah tidak ada lagi? Mari saudara-saudara bangkit untuk memberitakan ajaran utama ini supaya tidak punah. Karena banyak gereja-gereja yang memanipulasi pengajaran ini, yang menyerang pengajaran ini, sehingga orang takut mengkhotbahkan tentang ajaran-ajaran utama seperti kristologi ini. Mungkin sekian dari presentasi atau khotbah saya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.